Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Rigorere AR3, dimana ini menurut gue jadi salah satu sepatu yang udah lama gue tunggu-tunggu guys. Secara versi sebelumnya AR2 itu jadi salah satu sepatu basket yang menurut gue masuk dalam kandidat paling worth it di tahun 2025 ini. Harga sama fiturnya tuh kayak pas aja gitu. Jadi kita para customer tuh berasa kayak menang banyak sih. Sepatu AR3 ini yang pertama secara harga tuh masih tetap sama $100, which is setara kayak 1,6 juta gitu. Dan gue penasaran upgrade apa aja yang bakal ditaruh di versi sepatu terbarunya Austin Reef ini. Yang pertama, gue pengen shout out dulu ke Rigorere karena boxnya menurut gue sih keren banget. Dimana lebih personalized lagi ya. Kita ngeliat di sini tuh ada jurus apa ya, bisa dibilang jurus andalannya Austin Reef, atau bukan jurus, selebrasi andalannya Austin Reef kalau dia abis ngelakuin dagger trick. Ini ada tangannya kayak gini, dan ini juga menunjukkan kalau ini merupakan seri ketiga dari sepatu signature-nya. Langsung aja kita unboxing, dan look sepatunya tuh kayak gini guys. Nih, kelihatan mantep banget, dimana ini katanya terinspirasi dari yang namanya Flying Sword. Bener sih, Flying Sword atau pedang terbang. Dan sepatu ini juga punya colorway yang dikasih nama julukan Hitman. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lumayan beda ya sama beberapa versi sebelumnya. Dimana kalau yang versi pertama tuh kan terinspirasi dari kepompong, yang kedua kupu-kupu, kok yang ketiga jadi Flying Sword, pedang terbang. Kayak lumayan celeneh gitu. Apa mungkin kalau dikorelasiin sama yang namanya Hitman, Austin Reef di Lakers itu kan dia kerjaannya kayak jadi pemain penutup gitu. Kayak jadi suruhannya LeBron sama Luka kalau buat ngehajar lawan gitu. Apa mungkin gara-gara itu ya? Secara menurut gue Austin Reef kalau jadi closer di lapangan juga bisa dibilang gokil, dan ya clutch juga sih dia. Makanya banyak yang memperdebatkan kalau Austin Reef ini jadi third man terbaik di NBA saat ini. Dan gue setuju sih, secara gue emang fans Lakers juga gitu loh guys. Dan secara first impression, waktu pertama kali gue nyobain sepatu ini, sebenarnya gue ngerasa ada perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Yang paling pertama kali kerasa banget ada dari sisi fit yang menurut gue ini diimprove sih dibandingkan sama versi AR2. AR2 itu bukannya fitnya nggak enak juga loh guys. Fitnya menurut gue udah berasa mantep. Tapi di sepatu AR3 ini ada beberapa bagian yang ditwix dan bikin sepatu ini makin mantep lagi. Jadi ternyata Rigorere itu mangkas 2 mm material di area forefoot sepatu ini, yang bikin secara keseluruhan fitnya tuh lebih form fitting lagi. Kalau dipikir-pikir cuma 2 mm tapi pengaruhnya juga lumayan banget loh. Dan di sepatu ini padahal gue sama-sama pakai true to size dibandingkan sama versi sebelumnya, gue juga ngerasa fitnya itu kebantu dengan adanya implementasi material tang yang ya kayak lebih nge-sculpt aja gitu waktu dipakai. Di area belakang dari sisi heel counter sekarang kita juga ngedapetin external TPU di bagian belakang sepatunya, yang ini menurut gue juga secara keseluruhan ngebantu banget dalam menawarkan fit yang one to one sewaktu gue menggunakan sepatu ini guys. Dan untuk fitur-fitur yang gue suka di sepatu AR2 juga masih dibawa di perilisan sepatu terbarunya ini, dimana masih ada TPU yang menonjol di bagian samping yang ini berfungsi untuk memberikan fitur support dan juga bikin sepatu ini nggak over collapse sewaktu dipakai. Dan rasanya tuh nggak sampai di situ aja ya, dari sisi implementasi secara lateral bridge-nya sendiri ini juga udah tercover dengan adanya banyak overlay di bagian samping. Di sini Rigorere mengimplementasikan beberapa sintetik material juga, dan terlepas dari sisi keseluruhan materialnya masih bisa dibilang cukup standar, gak banyak perbedaan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Sepatu ini mostly didominasi dengan adanya penggunaan woven di bagian uppernya yang dikombinasikan dengan adanya fuse overlay, difokuskan untuk memberikan durabilitas ekstra di material upper yang ada di sepatu ini juga guys. Untungnya juga di sepatu Rigorere AR3 ini TPU-nya udah lebih strategis secara penempatan, nggak ada lagi bagian yang menonjol di area tengah ini, jadi secara fleksibilitas terus secara feel-nya waktu dipakai ini ngasih kesan first impression yang lebih baik sih guys. Gue juga ngerasa secara feel pakainya di lapangan tuh juga beda, dimana sepatu ini meskipun secara cushioningnya masih menggunakan Showtime foam yang terdiri dari eTPU supercritical foam dengan rebound rate sampai 70%, tapi dari sisi ground feel-nya
ini berasa kayak dibikin sedikit lebih low profile dibandingkan dengan AR2. Dimana kalau kata Rigorer sendiri, bagian ketinggian cushionnya di bagian belakang itu dipangkas 2 mm, lagi-lagi 2 mm, dan di area depannya itu dipangkas 1,5 mm, bikin sepatu ini lebih punya ground feel dan juga menurut gue berasa sedikit lebih responsif juga dibandingkan dengan versi sebelumnya. Tetap sih secara feedbacknya di bagian heel tuh lebih kerasa, tapi secara keseluruhan cushion gue juga ngerasa ini tuh lebih nyaman guys. Dan ngelihat dari sisi setup yang ditaruhkan di sepatu ini, gue rasa ini bakal cocok buat kalian para pemain basket yang suka bermanuver di lapangan. Kebantu juga sama bagian depannya di area forefoot ini, Rigorer ngasih lengkungan yang bisa dibilang cukup ekstrim. Dan ini ngebantu banget secara heel to toe transition sewaktu gue pakai sepatu ini di lapangan. Smooth banget rasanya, bahkan lebih oke dibandingkan dengan versi Rigorer AR2. Dan by the way, buat kalian yang pengen cushioning ataupun support yang lebih ekstra lagi di sepatu AR3, Rigorer tuh juga udah nyiapin insole khusus yang bahkan dipakai sama Austin Reeves di lapangan. Ini gue seneng banget sih, gokil, karena nggak banyak brand yang ngelakuin manuver-manuver kayak gini gitu loh guys. Ini katanya beneran yang dipakai sama Austin Reeves di lapangan, dan gue kaget bentukannya tuh kayak gini guys. Nih, ini terdiri dari 3 layer EVA foam dan kelihatan di area heelnya tuh tinggi banget gini. Aneh sebenarnya, gue nggak nyangka bentukannya kayak gini. Terus di bagian bawahnya di sini ada material yang bikin anti slip gitu. Jadi ini warnanya hitam terus kayak ada grip-gripnya gitulah guys. Mantap rasanya. Ini gue mau bandingin juga insole bawaannya AR3 sama yang versi Austin Reeves. Nih, tebelnya tuh beda banget guys. Padahal buat yang versi AR3 ini juga udah menggunakan super critical foam yang lebih oke sih dibandingkan sama AR2. Tapi ini, nih, tebelnya nih beda tuh guys. Ini letoy, yang ini juga lebih ada strukturnya. Cuma waktu pertama kali gue ganti insole yang ada di sepatu AR3 ini pakai insole-nya Austin Reeves, gue ngerasa bagian tengah kaki gue tuh agak ngeganjel gitu, kayak terlalu ngangkat banget. Mungkin ini bakal cocok buat kalian para pemain basket yang butuh arch support yang agak lebih tinggi. Dan gue juga ngerasanya karena bagian heel-nya tuh agak keangkat, ketinggiannya tuh kan beda banget dari sisi depan sama di bagian belakang. Jadi di area heel tuh berasa kayak nggak terlalu ngeskal banget gitu. Kayak berasa heel gue tuh agak naik lagi gitu loh guys. Jadi berasa agak aneh aja di awal. Tapi ternyata setelah dipakai buat jalan, dipakai buat main dikit-dikit, bagian heelnya menurut gue tetap kerasa oke. Lama-lama berasa makin oke lagi. Tapi yang untuk di area tengah ini buat gue masih kerasa agak ngeganjel. Mungkin ini butuh break-in time yang makin lama lah secara prosesnya. Tapi secara keseluruhan ini juga bantu dari sisi fitting di area forefoot sepatunya, dan kalian bakal ngedapetin cushioning yang ekstra juga kalau kalian ganti menggunakan insole yang spesial dari Rigorer ini guys. Dan kalau ngomongin dari sisi outsole-nya, ini juga buat gue sih gokil banget. Outsole-nya juga tebel banget, mantep, pastinya nggak bikin sakit hati kalau mau dipakai di lapangan basket outdoor. Ini secara ketebalan mantep, dari segi keras-kerasnya rubber juga menurut gue sih mantep banget, dan gokil sih. Ini jarang loh ada sepatu basket yang sekarang dibuild dengan penggunaan implementasi outsole seperti ini. Kemarin gue baru cobainnya di lapangan basket indoor vinyl, pakem banget, asik waktu dipakai, dan gue nggak nyangka ya guys, dengan adanya traction tebal ini, secara keseluruhan sepatunya tuh juga punya bobot yang lebih ringan 20 gram dibandingkan dengan versi sebelumnya. Terus ya ini jadi berasa upgrade yang paling mantep juga sih dari sepatu AR3 ini. Secara traction ini juga sampai menjalar ke bagian samping-samping gini ya. Jadi buat kalian yang mainnya tuh kayak shifty banget, yang sampai kayak ngesot-ngesot gitu di lapangan crossovernya, ya ini dapat memberikan kalian sedikit coverage dan ngebantu kalian juga gitu. By the way, kalian juga tetap akan ngedapetin torsional plate di area bawah sepatunya. Ini menjalar, bentukannya tuh kayak segitiga, terus hollow di tengah gitu, terus ada kakinya lagi di sini. Ini untuk memberikan sensasi springy effect juga, yang ini juga pastinya dibantu dengan adanya bagian area rounded di area depan sepatu ini guys. Bagian ini juga sebenarnya cukup ngingetin sama setup yang ada di sepatu Kyrie, karena bentukannya juga rounded kayak gini lah guys. Dan gue sebenarnya juga lumayan keinget sama sepatu Way of It 11 yang secara sisi roundednya tuh agak ekstrim gitu. Terutama di bagian sisi luarnya ini menurut gue tuh tekukannya tuh agak dalam, dan bagian ini
Kalau di sepatu WO Fit 11 sebenarnya sih feel fine, aman-aman aja. Tapi kalau untuk sepatu Rigorer R3 ini rasanya gue bakal lebih prefer kalau misalnya dibikin agak sedikit lebih kalem. Jadi kalau kalian lihat yang bagian sisi belakangnya, ini kan kelihatan tekukannya kayak lebih kalem gitu. Gue lebih prefer yang kayak gini. Terlepas kemarin pas gue pakai, sebenarnya juga udah cukup kebantu dengan adanya base yang terbilang cukup lebar di sepatu ini. Kalau kalian lihat secara sisi bagian forefootnya, ini kelihatan gede banget by the way. Tapi sekali lagi, kalau napaknya persis di bagian sini, rasanya bakal lebih oke gitu kalau misalnya bisa dibikin lebih kalem lah. Ya, bukan deal breaker, tapi menurut gue bisa lebih oke sih. And that's about it guys, review untuk sepatu Rigorer AR3 Hitman. Dengan harga yang masih sama, $100, sepatu ini menurut gue sih menawarkan berbagai macam upgrade yang menurut gue bisa dibilang signifikan banget. Dan gue penasaran sih gimana pendapat kalian mengenai sepatu Rigorer AR3 ini. Dari sisi materialnya, dari sisi playability-nya, terus dari sisi traction-nya, itu menurut gue jadi elemen-elemen yang sangat-sangat diperhatikan oleh Rigorer. Dan bikin sepatu ini rasanya bakal jadi salah satu sepatu basket mungkin terbaik loh di tahun 2025 ini. Secara sepatu AR2 aja udah jadi sepatu basket yang menurut gue worth it banget di tahun 2025. Dan gue penasaran gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. Dan buat kalian tertarik sama sepatu Rigorer AR3 ini, kalian bisa cek aja langsung di rigorer.basketball. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video. Alright guys, peace. Bisa ngasih upgrade yang sebanyak ini, woi. Mantap.